تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mulia, tidak ada kemuliaan kecuali milik Allah. Allah yang maha kuasa, tidak ada kekuasaan kecuali milik Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Allah yang maha kuat, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, baik kekuatan jasmani maupun kekuatan rohani, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Asy-Syura dalam rangka thalabul ilmi. Kita memohon kepada Allah semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Biasanya Ahad ketiga kajian sirah Nabi. Tapi tadi malam saya ditelepon sama ketua majelis tabligh untuk menyampaikan materi secara tematik yang nanti kaitannya dengan imam dan muazzin. Karena kebetulan pagi hari ini pesertanya juga ada anggota dari pelatihan imam dan muazzin. Tapi tema besarnya jamaah rahimakumullah adalah tarhib Ramadan. Nanti di sela-sela itu saya akan bahas tentang fikih muazzin dan fikih imam, ya. Tarhib Ramadan artinya menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Panjenengan tahu nggak sekarang tanggal berapa Sya'ban? Tanggal berapa? Nah, ini ada perbedaan, ya. Ada yang bilang 8, ada yang bilang 7 jemaah. Kemungkinan besar nanti Ramadannya juga berbeda, penetapan awal Ramadannya antara pemerintah dengan Muhammadiyah, ya. Sehingga nanti malam ganjilnya bagi saya malam ganjil terus. Karena saya ngimami ya di Masjid Muhammadiyah sholat malam, sama di Masjid NU juga sholat malam. Jadi setiap malam saya malam ganjil terus. Alhamdulillah. Sekarang antara tanggal 7 sampai tanggal 8 Sya'ban, artinya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang membawa banyak keberkahan dan kebaikan, tamu yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh seorang mukmin.
yaitu bulan suci Ramadan. Walaupun aroma Ramadan ini belum tercium sangat jemaah rahimakumullah bagi masyarakat Indonesia, karena masyarakat kita masih disibukkan dengan urusan pemilu. Ya, alhamdulillah di media sosial biasanya banyak ucapan marhaban ya Ramadan. Tapi ketika kita buka media sosial, yang banyak muncul adalah pemilu jemaah rahimakumullah. Maka jemaah rahimakumullah, kita sebagai orang beriman harus merasa dan harus sudah mencium aroma Ramadan yang sangat dekat dengan kita. Dalam hitungan beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kita sebagai orang beriman semakin mendekati Ramadan, hati semakin bahagia, hati semakin gembira. Ya, walaupun sempat kecewa karena lihat quick count. Kita harus semakin bahagia, semakin gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Allah mengatakan dalam surah Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Sampaikanlah kepada umatmu wahai Muhammad, hendaklah mereka berbahagia dan bergembira dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahmat Allah untuk umat ini adalah bulan Ramadan. Jadi kita sedang diberikan rahmat yang besar oleh Allah bila kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk memasuki bulan suci Ramadan. Nah, Ramadan itu rahmatnya lebih besar dibandingkan uang, Bapak Ibu, dibandingkan kedudukan, dibandingkan kekuasaan. Jemaah rahimakumullah, Ramadan itu hadiah dari Allah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita dikabarkan bahwa bulan depan kita akan mendapatkan hadiah besar, maka semakin hari semakin mendekati kita menerima hadiah itu, hati semakin senang. Jemaah rahimakumullah, ya kan? Ibaratnya presiden atau DPR, dia sudah tahu bahwa dia terpilih. Semakin hari semakin mendekati hari di mana dia dilantik sebagai presiden, sebagai pemimpin, sebagai penguasa, tentu hatinya semakin senang, semakin bahagia. Jemaah rahimakumullah. Itu kalau orang sekarang. Kalau orang dulu Bapak Ibu, mau dilantik jadi presiden itu ketakutan, karena mikir tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dilantik jadi menteri itu mikir dan ketakutan jemaah rahimakumullah, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kalau pemimpin itu tidak baik, berarti dia berbuat salah kepada 280 juta orang. Kita berbuat salah kepada satu orang saja dosanya besar, apalagi berbuat salah kepada 280 juta rakyat Indonesia. Makanya betul kata Pak Anies itu, kalau saya menjadi presiden, berarti Allah mengizinkan saya. Tapi kalau Allah tidak menjadikan saya sebagai presiden, berarti Allah menyelamatkan. Nah, maka jemaah rahimakumullah, ketika ada seseorang yang dilantik menjadi pemimpin, semakin hari semakin mendekati hari dia dilantik, dia senang. Bagaimana bisa kita tidak senang dengan akan datangnya bulan suci Ramadan? Tentu kita sebagai orang beriman semakin mendekati Ramadan semakin bahagia. Jemaah rahimakumullah. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini kesempatan yang begitu luar biasa bagi kita untuk menambah pundi-pundi pahala, meraih pundi-pundi kebaikan. Sebab seluruh amal soleh di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak Ibu, amalan sunnah di bulan Ramadan itu sebanding dengan amalan wajib. Dalilnya ada di dalam hadis Al-Bukhari bahwa Nabi SAW mengatakan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu sebanding seperti haji. Umrah sepakat menurut jumhur ulama, umrah itu hukumnya sunnah.
Tetapi bila dilakukan pada bulan Ramadan, maka umrah itu bernilai seperti haji, bahkan haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini dalil bahwa amalan sunnah sebanding dengan amalan wajib bila kita lakukan di bulan suci Ramadan. Di sisi lain, bulan Ramadan itu sangat menggiurkan bagi orang beriman. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mulia, sangat agung, sangat istimewa. Malam itu adalah Lailatul Qadar, yang Allah katakan sebagai khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jamaah rahimakumullah. Makanya orang yang betul-betul beriman kepada Allah, melihat itu semua, memahami itu semua, nggak mungkin tidak bahagia akan datangnya bulan Ramadan. Pasti hatinya berbunga-bunga, pasti hatinya bahagia dan gembira. Sehingga kebahagiaan itu dia ungkapkan dengan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan Ramadan. Marhaban itu dari kata rahban, Bapak Ibu. Rahban artinya lapang, luas, lebar. Sehingga ketika kita menyebut marhaban ya Ramadan, wahai Ramadan, aku sambut engkau dengan hati yang lapang dan aku senang dengan kedatangan engkau. Itu bedanya marhaban dengan ahlan. Ahlan wa sahlan. Hanya ucapan biasa, selamat datang, baik yang datang itu orang yang membahagiakan atau tidak, ahlan wa sahlan. Tapi ketika kita mengucapkan marhaba ya akhi, marhaban ya ustaz, marhaban ya abi ya ummi, artinya kita betul-betul menyambut dia dengan hati yang lapang dan kita senang dengan kedatangan dia. Jemaah rahimakumullah. Itulah makna dari ucapan marhaban ya Ramadan. Ya. Oleh karena itu, sebagai bentuk kebahagiaan kita akan datangnya bulan Ramadan, tentu kita mempersiapkan diri supaya Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang sukses, yang terbaik untuk kita semua. Jemaah rahimakumullah. Orang yang melakukan persiapan dengan yang tidak, tentu hasilnya beda lah. Samalah dengan ustadz ya. Ustadz yang mengajar dengan persiapan yang matang dengan ustadz yang tidak ada persiapan, itu beda ketika berceramah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Panjenengan mau presentasi di hadapan orang, persiapannya matang, beda dengan yang tidak ada persiapan hasilnya. Nah, maka supaya hasil Ramadan yang akan datang ini maksimal dalam kehidupan kita semua, maka kita perlu melakukan persiapan. Ada 7 hal penting, Bapak Ibu, yang harus kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Nah, diingat-ingat dan diamalkan. Yang pertama, jemaah rahimakumullah, kathratud du'a, perbanyak doa meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Sudah doa apa belum? Minta sampai kepada bulan Ramadan. Harusnya sudah. Karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan, jemaah rahimakumullah. Bila Allah menetapkan kita meninggal sebelum Ramadan tahun ini misalnya, maka Allah akan sampaikan niat kita di bulan Ramadan dan Allah akan catat kemuliaan Ramadan tahun ini untuk kita. Berkah doa kita meminta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Minta Bapak Ibu. Ulama-ulama zaman dahulu meminta kepada Allah sampai kepada bulan Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Subhanallah. 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Berarti bulan Rabiul Awal. Jemaah rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal itu sudah mencium aroma Ramadan. Kalau kita baru merasa Ramadan sebentar lagi, kapan? Ketika kita melihat iklan di TV. Iklan marjan, iklan kurma, iklan macam-macam, sarung. Jemaah rahimakumullah. Ulama-ulama salaf itu mereka sudah mencium aroma Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Subhanallah. Sehingga di antara mereka 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah minta kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni
mutaqabbala. Ini doa dari Imam Yahya bin Katsir 6 bulan sebelum Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku kepada bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah amalku nanti di bulan suci Ramadan. Subhanallah. Kemudian ada doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, walaupun hadisnya dhaif. Hadis dhaif itu bukan berarti hadis itu tidak dari Nabi. Ada dua kemungkinan, dari Nabi atau tidak dari Nabi. Jemaah rahimakumullah. Karena ada salah satu perawinya yang cacat. Mungkin hafalannya tidak kuat sehingga membuat hadis itu menjadi lemah sanadnya. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam akidah dan hukum. Tetapi untuk fadailul a'mal boleh memakai hadis-hadis dhaif, ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan yaitu doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hafal kan? Oh, enggak hafal ya. Lalu yang hafal doa apa? Allahumma barik lana ya Allah. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, fi Rajaba, di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan, ya. Sekarang sudah bulan Sya'ban, berarti Rajabnya di skip. Saya ngisi di sebuah masjid, ada aki-aki adzan, setelah itu ujian. Masjid NU Bapak Ibu. Hari Senin ba'da maghrib di Telogo Mas, jemaah rahimakumullah. Itu setelah adzan pujiannya pakai ini. Allahumma barik lana, dan seterusnya. Saya tanya, "Bah, sekarang kan sudah bulan Sya'ban, kenapa Rajabnya masih disebut?" Apa jawabannya? Kalau nggak disebut Ustaz, nadanya nggak pas. Itu disebut. Nah, setelah Allah sampaikan kepada bulan suci Ramadan, malam pertama kita perlu bersyukur kepada Allah. Jika perlu sujud syukur Bapak Ibu. Bersyukur kepada Allah. Karena tidak semua orang beriman tahun ini diberikan kesempatan masuk bulan suci Ramadan. Jemaah rahimakumullah. Ada di antara mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk malam pertama sujud syukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Insya Allah tahun depan kita bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, ya. Kemudian doa ketika masuk malam pertama Ramadan, ibadah kita menggebu-gebu, motivasi kita untuk beramal soleh sangat luar biasa. Itu juga perlu berdoa kepada Allah agar dipertahankan oleh Allah sampai akhir Ramadan. Karena kebiasaan orang muslim di negeri kita ini, jemaah rahimakumullah, semangatnya hanya di awal-awal Ramadan. Malam pertama masjid penuh salat tarawih. Bahkan ada masjid itu yang sampai buat tenda. Ya, ada masjid itu yang sampai buat tenda Bapak Ibu. Malam pertama. Malam kelima tendanya sudah diturunkan. Jamaah sudah masuk masjid semua. Kemudian malam ke-10 sudah mulai berkurang. Jadi semangat orang kita di Indonesia ini untuk beribadah di bulan Ramadan itu hanya di awal-awal. Memang betul kata ulama, kullu jadid ladzidz. Yang baru itu memang lezat. Jemaah rahimakumullah. Berbeda dengan Nabi SAW. Nabi itu semakin hari, semakin akhir, semakin kencang ibadahnya. Makanya Lailatul Qadar Allah taruh di awal apa di akhir? Di akhir, supaya kita semakin kencang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hal kedua yang harus kita lakukan menyongsong datangnya bulan suci Ramadan adalah tahsinul iman. Tahsinul iman, memperbaiki iman, memperbagus iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun prestasi ibadah puasa kita Bapak Ibu itu sangat berkaitan erat dengan iman. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, man shama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, bukan hanya dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan pendekatan iman, apa hadiahnya dari Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Itu hadiah paling besar. Panjenengan kalau dikasih pilihan nih, uang 1 M tapi nggak dapat ampunan Allah, nggak ada uangnya tapi dapat ampunan dari Allah, pilih mana panjenengan? Hah? Alhamdulillah kalau begitu. Artinya apa? Bagi orang beriman, ampunan Allah itu hadiah yang paling besar, sesuatu yang paling penting. Makanya Nabi mendoakan umatnya setiap sholat, Bapak Ibu, agar umatnya mendapatkan ampunan Allah. Apa gunanya jabatan yang tinggi kalau nggak dapat ampunan Allah? Apa gunanya uang yang banyak kalau nggak dapat ampunan Allah? Nah, bila kita ingin mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, syaratnya adalah puasa dengan pendekatan iman, jemaah rahimakumullah. Makanya ketika Allah memerintahkan hambanya untuk berpuasa, itu yang Allah panggil iman di Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Iman yang dipanggil oleh Allah. Walaupun kita ini banyak statusnya ya, manusia yang berakal, yang mampu, yang memiliki kekuatan secara fisik, yang memiliki hawa nafsu. Tetapi ketika Allah memerintahkan puasa, yang dipanggil apa? Iman, jemaah rahimakumullah. Artinya Allah ingin kita melakukan ibadah puasa itu dengan pendekatan iman, bukan hanya dengan pendekatan fisik, Bapak Ibu. Kalau puasa hanya menahan dari makan dan minum, apa bedanya dengan hewan, jemaah rahimakumullah? Sebab ada hewan-hewan tertentu yang mampu tidak makan dan tidak minum dalam beberapa hari. Seperti onta itu, dia sekali minum memang banyak, tapi setelah itu dia mampu tidak minum berhari-hari, jemaah rahimakumullah. Maka jangan puasa seperti puasa onta. Ya. Puasanya orang beriman itu tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi juga menahan lisan dari berucap yang kotor, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, "Idza asbaha ahadukum yauman sha'iman fala yarfuth wala yajhal." Apabila kalian dalam keadaan puasa, fala yarfuth, jangan berkata-kata kotor. Wala yajhal, dan jangan berbuat jahil. Fa ini mru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Apabila ada seseorang yang mencela kamu ketika kamu puasa, maka balaslah celaan itu dengan ucapan apa? Inni shaim, aku puasa. Tapi nggak boleh kita jawab aku puasa nanti habis maghrib ya. Nggak boleh seperti itu. Itu tanda puasanya nggak diterima. Jemaah rahimakumullah. Inni shaim, aku puasa, aku puasa. Ini bukan pamer, tetapi untuk mengingatkan diri bahwa aku sedang puasa. Wahai lisan, aku sedang puasa, jangan kau balas ucapan jeleknya dia. Wahai mata, aku sedang puasa, jangan kau lihat hal-hal yang haram. Wahai hati, aku sedang puasa, jangan kau punya perasaan-perasaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini puasa seseorang yang menggunakan pendekatan iman, jemaah rahimakumullah. Tapi puasa yang tidak menggunakan pendekatan iman, itu hanya puasa perut aja, puasa fisik, lisannya nggak puasa, matanya tidak puasa. Maka orang yang seperti ini puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Banyak yang puasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, sudah mencontohkan kepada kita semua bagaimana beliau melakukan persiapan iman, walaupun imannya beliau itu sudah bagus ya, sudah mantap, sudah very good, jemaah rahimakumullah. Tetapi beliau mencontohkan kepada kita bagaimana kita pentingnya melakukan perbaikan iman, pembersihan hati sebelum kita masuk Ramadan. Apa yang dicontohkan oleh beliau?
yaitu puasa di bulan Sya'ban. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah banyak puasa sunnah melebihi daripada bulan Sya'ban. Nah, sekarang tanggal 7 atau tanggal 8 Bapak Ibu. Masih ada banyak hari lagi di bulan Sya'ban ini untuk kita memperbaiki iman, membersihkan hati dengan ibadah puasa. Jemaah rahimakumullah. Kalau tidak bisa puasa setiap hari, paling tidak puasa Senin Kamisnya, atau puasa Ayyamul Bidnya tanggal 13, 14, 15, sehingga kita masuk Ramadan hati kita betul-betul siap. Jemaah rahimakumullah. Puasa Sya'ban itu ibarat sholat sunnah qabliyah Bapak Ibu. Sholat sunnah qabliyah itu kan tujuannya untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk kepada sholat wajib. Jadi dilatih pemanasan dulu. Nanti sholat wajib hati kita betul-betul fokus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ada qabliyah, ada ba'diyah. Ba'diyah tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada di sholat wajib. Nah, Ramadan juga begitu, ada qabliyahnya yaitu puasa Sya'ban. Ada ba'diyahnya yaitu puasa apa? 6 hari di bulan Syawal, jemaah. Maka perbaiki iman sehingga Ramadan yang akan datang ini betul-betul menjadi Ramadan yang terbaik, prestasi kita betul-betul sempurna di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, hal yang harus kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah ilmu. Agama ini dibangun di atas ilmu. Makanya ayat pertama yang turun kepada Nabi, Iqra, baca. Apa-apa itu butuh ilmu, jamaah rahimakumullah. Ya, memimpin ya butuh ilmu. Makanya pemimpin itu dalam Al-Qur'an yang paling ideal adalah dalam Al-Baqarah 147. Bapak Ibu, 247. Itu yang paling ideal adalah bastatan fil ilmi wal jismi, yang luas ilmunya dan kuat fisiknya. Itu pemimpin yang ideal dalam Quran. Yang luas ilmunya, apalagi kuat fisiknya. Orang itu kalau luas ilmunya, jamaah rahimakumullah, yang muncul apa? Dari dirinya itu. Yang muncul itu kebijaksanaan, kewibawaan, Bapak. Ya Allah. Jadi semua itu butuh ilmu. Apalagi ibadah, jamaah rahimakumullah. Sebab ibadah tanpa ilmu itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum masuk Ramadan, persiapkan ilmu tentang Ramadan. Buka kembali fikih puasanya. Buka kembali keutamaan puasa itu bagaimana. Kemudian amalan yang sangat ditekankan pada bulan suci Ramadan. Ini perlu dipelajari kembali oleh panjenengan Bapak Ibu. Karena ingatan manusia itu pendek. Mungkin tahun kemarin panjenengan sudah belajar, ya. Tapi kan ingatan kita ini pendek. Jemaah rahim, apalagi kalau hafalan-hafalan, ingat materi agama itu sangat pendek ingatan kita. Jemaah rahimakumullah. Makanya perlu dibuka lagi ilmu-ilmu tentang bulan suci Ramadan. Ya. Sehingga ibadah kita nanti bulan Ramadan betul-betul tidak hanya ikhlas tetapi juga lurus sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terutama para imam nih yang mau jadi imam nanti bulan Ramadan, itu harus tahu ilmu-ilmu imamnya. Ya, harus tahu, harus paham fikih imam. Sahabat Umar Ibn Khattab berkata, enggak boleh kalian berdagang di pasar kami ini, kata Umar, kecuali kalian paham fikih dagang. Itu urusan berdagang loh Bapak Ibu, urusan dunia. Umar mengatakan enggak boleh berdagang kalau kalian tidak paham fikih dagang. Karena khawatir kalian akan terjerumus dalam transaksi-transaksi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menjadi imam. Ya. Imam itu tanggung jawabnya besar. Al-imam dhaman. Imam itu yang menjamin. Makanya di zaman Nabi itu enggak ada orang yang berani menjadi imam kecuali betul-betul dia itu orang yang sangat berkompeten untuk menjadi imam. Jemaah rahimakumullah. Sampai ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal, Bapak Ibu. Sahabat ini ahli Quran, kemudian ahli fiqih, jemaah rahimakumullah. Pernah diutus oleh Nabi ke Yaman untuk berdakwah. Itu ketika sholat isya bersama Nabi. Setelah sholat isya bersama Nabi, beliau pulang ditunggu oleh orang kampungnya untuk menjadi imam.
Jadi orang kampungnya bela-belain untuk nunggu Mu'adz bin Jabal. Walaupun sholatnya mungkin jam 9 atau jam 10. Jemaah rahimakumullah. Kenapa? Sebenarnya bisa nggak mereka menunjuk salah seorang di antara mereka menjadi imam tanpa Mu'adz bin Jabal? Bisa. Tetapi mereka itu betul-betul hati-hati Bapak Ibu dalam mengangkat seseorang menjadi imam. Jadi imam itu tanggung jawabnya besar, jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi teman-teman yang nanti Ramadan bertugas sebagai imam di Masjid Binaan Muhammadiyah, yaitu ingat, pertama, menjadi imam itu tanggung jawabnya besar di hadapan Allah. Kemudian panjenengan harus paham fikih imam, fikih salat. Makanya syarat menjadi imam itu kan ada syarat utama, ada syarat ahaqqun nas bil imamah, yang paling berhak untuk menjadi imam di antara manusia. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan dikumpulkan oleh ulama Bapak Ibu bahwa imam itu yang paling berhak untuk menjadi imam itu pertama ya. Ini ingat urutannya nih. Kalau panjenengan tidak masuk dalam kategori ini, tidak berhak menjadi imam. Walaupun kalau menjadi imam tetap sah. Yang penting bacaannya benar. Gerakan sholatnya benar, ya. Tetapi yang paling berhak ahaqqun nasi bil imam fi shalah itu yang pertama al-afqah. Apa? Al-afqah, yang paling paham fikih. Fikih apa kalau dalam konteks salat? Berarti fikih salat, jemaah rahimakumullah. Paham fikih. Fikih imam. Kemudian nanti ada makmum yang mungkin bertanya kepada dia tentang salat. Dia harus siap untuk memberikan jawaban, karena imam itu tidak hanya menjadi imam sholat, tetapi juga imam untuk di luar sholat, jemaah rahimakumullah. Sehingga nanti ada pertanyaan-pertanyaan dia bisa menjawab. Dan ada permasalahan-permasalahan di dalam sholat, dia tahu bagaimana solusi dari agama. Makanya yang paling berhak pertama jadi imam itu siapa? Al-afqah, yang paling paham fikih. Kalau ada dua orang nih sama-sama paham fikih, sama-sama paham fikih, Bapak Ibu, maka turun kepada urutan yang kedua, al-aqra, yang paling bagus bacaannya di antara dua orang itu, ya, yang paling bagus bacaannya. Kemudian kalau sama-sama bagus bacaannya, sama-sama fasih bacaannya, maka turun yang ketiga, al-awra, yang paling wara. Wara itu nggak mau barang syubhat. Itu syubhat. Jadi orang wara itu tidak suka kepada perkara syubhat, apalagi yang jelas haram. Jemaah rahimakumullah, nggak suka kepada yang syubhat. Ya. Maka yang paling berhak menjadi imam itu bila sama-sama ahli fikih, sama-sama bagus bacaannya. Yang ketiga, yang paling wara. Ya, yang paling wara, yang paling saleh di antara mereka. Kemudian bila sama-sama wara, ya, maka al-asannu, yang paling tua. Yang paling tua umurnya, usianya. Oh, sama-sama tua misalnya. Usianya sama-sama 50, sama-sama 40, ya. Maka kemudian berikutnya an-nasib, yang paling bagus nasabnya. Mungkin keturunan kiai kah? Atau keturunan raden, atau keturunan sultan, ya. Tapi bukan keturunan presiden, ya. Kemudian kalau sama-sama bagus nasabnya, ya, sama-sama keturunan kerajaan, ya, maka kata ulama al-ahsan sirah, yang paling bagus cerita hidupnya. Jadi perjalanan hidupnya nggak ada yang miring. Yang paling bagus sirah hidupnya. Nah, dia bukan mantan perampok, bukan mantan pezina, bukan mantan koruptor dan sebagainya. Nggak ada kisah hidup yang jelek-jelek, sirahnya itu nggak ada. Maka itulah yang dipilih. Bila kisah hidupnya sama-sama baik, maka kata ulama tsummal ahsan dzikran, yang paling bagus atau yang paling banyak dipuji oleh orang, disukai oleh orang, ya,
paling banyak dipuji, paling banyak disukai, disebut oleh orang. Nah, itu yang didahulukan menjadi imam. Kalau sama-sama terpuji dan sama-sama banyak disebut oleh orang, ya, tentang kebaikannya, maka kata ulama, tsummal anzab badanan wa thauban, yang paling rapi, yang paling bagus dan yang paling bersih pakaian dan badannya. Jadi pakaian itu termasuk nanti salah satu kriteria seseorang berhak menjadi imam, tapi urutan yang kesekian. Yang paling bagus pakaiannya. Kalau yang satu pakai lengan pendek, yang satu pakai lengan panjang, berarti yang lebih baik yang mana? Yang lengan panjang, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sama-sama bagus, sama-sama mahal pakaiannya. Nah, ini syarat yang berikutnya adalah tsummal ahsan sautan, yang paling bagus suaranya. Jadi bagus suara itu nomor sekian. Jangan sampai karena bagus suaranya didahulukan tuh, padahal belum paham fikih, tidak wara, kemudian apa lagi, masih sangat muda, jemaah rahimakumullah. Kemudian sebutan di masyarakat dia kurang baik, ya. Kemudian pakaiannya juga kurang bagus, cuman suaranya bagus. Nah, ini suara yang bagus itu urutan kesekian. Kalau suaranya sama-sama bagus, nah suaranya sama-sama bagus, maka yang terakhir ini, ya, yang terakhir adalah tsummal ahsan suratan, mana di antara dia yang paling cakep. Nah, ini saya nggak masuk, ya. Ini hampir sama dengan memilih pemimpin, Bapak Ibu. Memilih pemimpin itu kan al-afqah, yang berilmu, ya. Kemudian al-aqra, yang fasih berbicara. Bagaimana kalau pemimpin bicara itu nggak fasih? Susah. Karena pemimpin itu tugasnya apa? Omon-omon. Tugasnya pemimpin itu ngomong, ya ma'ah rahimakumullah. Nah, kemudian al-awra, yang soleh, pemimpin itu. Kemudian an-nasib, yang punya keturunan mulia, keturunan pahlawan. Kemudian al-ahsan sirah, nggak ada celah dalam kehidupan, dalam perjalanan hidupnya, nggak pernah melanggar HAM dan sebagainya, nggak pernah korupsi, Bapak Ibu. Kemudian pemimpin itu apa lagi? Al-anzab badanan wa thauban, yang paling bersih pakaiannya dan badannya. Nah, kemudian al-ahsan suratan, yang paling bagus wajahnya. Itu yang terakhir, ya. Jadi di antara 3 calon itu mana yang paling bagus wajahnya, itu dipilihlah. Nah, ini untuk syarat orang yang berhak menjadi imam. Jadi teman-teman, adik-adik semua yang nanti bertugas menjadi imam, perhatikan syarat-syarat ini, pahami fikih imam, ya, sehingga panjenengan menjadi imam itu betul-betul sempurna sebagai seorang imam, ya. Terutama bacaannya diperbaiki. Karena saya mendapati bacaan imam ini banyak yang salah. Dia pengen bacaan yang surat-surat yang asing. Akhirnya ketika baca banyak yang salah, atau kalau enggak lupa, jemaah rahimakumullah. Jemaahnya enggak ada yang negur karena enggak ada yang hafal. Bapak Ibu. Ya kan? Jadi kayak benar semua aja bacaannya. Makanya nanti Ramadan cari bacaan yang aman. Yang aman. Yang aman misalnya kulhu, itu jamaah suka itu. An-Nas, Al-Falaq, ya. Jamaah suka kalau begitu. Ya. Ini sudah 8 rakaat pakainya kulhu lagi, ya. Nah, tapi kalau yang panjang-panjang itu jamaah kurang suka. Karena mereka udah capek karena kekenyangan. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang nanti Ramadan bertugas sebagai muazzin, ya. Nah, ini perhatikan syarat-syarat adzan. Adzan itu pertama harus tertib. Kalau tidak tertib maka adzannya tidak sah. Misalnya hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alas shalah, ini enggak sah adzan, harus diulang lagi. Kemudian adzan itu harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian harus terhindar dari pengucapan yang dapat merubah makna. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna, bukan anna. Anna itu sesungguhnya, kalau anna dari kami. Adzan yang seperti ini nggak sah. Jamaah rahimakumullah. Atau asyhadu alla ashha shin. Ini penting. Ya, para muadzin. Jangan hanya suara yang diandalkan, tetapi bacaan dan penyebutan kalimat itu harus benar, tidak sampai merubah makna. Jamaah rahimakumullah. Masa asyhadu alla dibaca asyhadu alla. Muhammad dibaca Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar. Ini penyebutannya merubah makna. Jamaah rahimakumullah. Kemudian raf'us sauti bil adzan. Adzan itu harus diangkat suaranya. Karena Nabi mengatakan semakin jauh suara itu lari, semakin jauh suara itu terdengar, maka semakin banyak pahala orang yang adzan. Subhanallah. Makanya orang yang adzan itu yang paling utama bukan yang paling bagus suaranya sebenarnya, tapi yang paling tinggi suaranya. Di zaman Nabi SAW, orang yang pertama ditunjuk azan siapa? Bilal bin Rabah. Bukan karena suaranya paling bagus, tidak. Ada sahabat yang suaranya lebih bagus dari Bilal, dan Nabi menjuluki suaranya seperti suaranya Nabi Daud, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Tapi yang ditunjuk oleh Nabi menjadi muadzin adalah Bilal. Kenapa? Bilal itu anda sautan, suaranya panjang dan tinggi. Karena orang suara bagus belum tentu panjang, belum tentu tinggi. Ada yang mendayu-dayu. Allah. Nah, ini tidak afdal untuk menjadi muadzin, jemaah. Harus tinggi suaranya. Tapi jangan terlalu tinggi. Nanti putus di tengah jalan, ya. Itu syarat-syarat seseorang ketika dia menjadi muadzin. Nah, muadzin itu pahalanya besar. Kalau diurut 3. Yang pertama, paling besar pahalanya adalah muadzin. Yang kedua, imam. Yang ketiga, makmum. Ini urutan. Makanya Nabi mengatakan, kalaulah orang itu tahu pahalanya adzan, dia akan berlomba-lomba untuk menjadi muadzin, walaupun dengan cara merangkak. Ini pentingnya persiapan ilmu sebelum beramal. Termasuk juga sebelum kita masuk Ramadan, Bapak Ibu, penting kita mempersiapkan ilmu yang cukup, supaya nanti Ramadan kita betul-betul ibadah dengan ilmu, bukan ibadah karena dengar-dengar. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan adalah Al-Quran. Penting. Karena Ramadan adalah Al-Quran, Al-Quran adalah Ramadan. Ketika Allah menyebut Ramadan, Allah nyebut Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya turun Al-Quran. Jadi Ramadan itu tidak hanya identik dengan puasa, jemaah rahimakumullah, tapi juga identik dengan Al-Quran. Imam Malik itu di luar Ramadan beliau punya majelis hadis, Bapak Ibu. Pagi ada orang datang belajar hadis, nanti siang ada orang datang belajar hadis, sore ada orang datang belajar hadis. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, majelis hadisnya diliburkan selama Ramadan. Fokus baca Al-Quran. Subhanallah. Imam Syafi'i di bulan Ramadan beliau khatam Quran sebanyak sittina marrah, sebanyak 60 kali. Jemaah rahimakumullah. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Subhanallah. Jadi betul-betul para salaf itu memberikan waktu yang sangat banyak, bahkan tidak ada waktu bagi mereka kecuali untuk Al-Quran di bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan kita ini cacat kalau kita tidak banyak baca Quran di bulan Ramadan. Kalau hanya puasa, jemaah rahimakumullah, Ramadan kita ada yang kurang, ya. Makanya sebelum masuk Ramadan persiapkan Al-Quran, persiapkan bacaan yang baik, bacaan yang benar. Belajar Al-Quran bagi yang belum bisa baca dengan baik, belajar Al-Quran. Nanti masuk Ramadan khatam Quran dengan bacaan yang benar. Bagaimana panjenengan mau khatam Quran kalau panjenengan tidak bisa membaca Al-Quranul Karim? Ya. Nabi setiap malam tadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Padahal di malam-malam yang lain malaikat Jibril datang kalau ingin menurunkan wahyu. Tapi di bulan Ramadan beliau datang setiap malam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran.
Kemudian yang kelima, al-amwal, harta. Penting kita mempersiapkan harta untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Ya, penting. Karena sedekah di bulan Ramadan nilainya beda dengan sedekah di luar bulan Ramadan. Kita siapkan harta sehingga nanti kita bisa sedekah iftar, buka puasa. Nabi mengatakan, siapa yang memberikan makan orang yang buka puasa, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Jemaah rahimakumullah. Siapkan harta. Kemudian yang keenam, at-takhtim, buat program. Program khatam Quran dalam Ramadan mungkin 1 kali 2 kali, tarawih tidak bolong-bolong. Kemudian sholat berjamaah full, tidak ditinggalkan berjamaah selama Ramadan. Ini program yang harus dibuat sehingga memicu kita untuk semakin semangat beribadah di bulan Ramadan. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, hifdzul jismi, menjaga kesehatan badan. Ini penting. Kita ingin maksimal ibadah Ramadan, tentu kita butuh kekuatan fisik, kesehatan jasmani. Ya. Bagaimana bisa kita kemudian maksimal ibadah di bulan Ramadan kalau jasmani kita tidak sehat? Sampai ada ulama itu yang meminta kepada Allah, ya Allah, jika engkau takdirkan aku sakit di bulan Ramadan, majukanlah takdir itu dan buatlah aku sakit sekarang, sehingga nanti aku masuk Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, termasuk juga persiapan fisik Bapak Ibu adalah membereskan segala hal yang berkaitan dengan urusan dunia, sehingga nanti Ramadan kita betul-betul fokus dengan urusan akhirat. Contohnya apa? Betulkan sepeda motor, servis mobil, ngecat rumah, beli pakaian, selesaikan sebelum Ramadan, sehingga nanti waktu kita betul-betul gunakan di bulan Ramadan untuk apa? Beribadah kepada Allah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 7 perkara yang harus kita lakukan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semua kepada bulan Ramadan ini, dan Allah memasukkan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hal indakum soal? Silakan. Termasuk? Apakah termasuk riya jika melakukan, jika menadakan? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah ini termasuk riya? Belum tentu. Riya itu tidak bergantung kepada penampilan fisik atau kepada lagu. Itu tergantung kepada hati masing-masing. Ya. Tapi potensi orang yang punya suara bagus untuk riya itu lebih besar dibandingkan orang yang suaranya nggak bagus. Karena orang yang suaranya bagus akan banyak yang memuji, Masya Allah, tak kira tadi azan dari TPRI. Ternyata panjenengan yang azan, Masya Allah suara. Nah, itu potensi untuk riya, untuk unjuk, untuk sombong itu besar. Jemaah rahimakumullah. Tinggal pandai-pandai mengatur hati. Ya. Menadakan dalam adzan boleh, bahkan dianjurkan. Ya. Dianjurkan. Coba adzan enggak pakai nada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak orang marah kan? Ini kayak orang demo jadinya, bukan adzan. Ya, tetap harus dinadakan supaya yang mendengar tenang, tersentuh, dan cepat-cepat datang ke masjid. Ya kan? Insya Allah yang penting jaga niat, jaga hati supaya tidak riya. Teman-teman yang adzan, ya, adzan jangan terlalu banyak cengkoknya. Ya, jangan terlalu banyak cengkoknya. Kalau di Yaman Bapak Ibu, ya, itu cengkoknya nggak begitu banyak. Tapi di Indonesia ini cengkoknya sangat banyak, sampai mau berhenti di ujung itu lamanya luar biasa.
Ya, terlalu banyak cengkoknya. Adzan yang tidak terlalu banyak cengkoknya itu lebih indah didengarkan. Ya kan? Kalau terlalu banyak cengkoknya nanti orang nggak bangun, malah tambah ngantuk. Jemaah rahimakumullah. Contoh, aduh, janganlah. Nanti dikira sama orang yang di luar kok ada adzan jam segini, ya kan? Kan ada ceritanya itu, jam 9 pagi adzan, orang datang. Kamu ini jam segini adzan, gak tahu nggak lihat jam, kamu jam berapa ini? Jam 9. Kamu gila, kata orang-orang. Kata yang adzan itu, kalian yang gila. Tadi saya adzan subuh kalian gak datang, sekarang saya adzan kenapa kalian datang? Ya Allah. Yang lain ada? Baik. Kalau memang bacaannya itu panjang, melebihi dari batasnya, boleh-boleh saja. Karena tajwid ini hanya berlaku untuk Al-Quran, Bapak. Ya, tajwid itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Adapun untuk azan tidak diwajibkan untuk menerapkan tajwid. Yang penting pengucapannya tidak merubah makna. Itu yang paling penting. Jadi mau panjang, asyhadu an la ilaha illallah, panjang itu. Ya kan? Sampai orang yang baru bangun dengarnya, siapa yang teriak itu? Karena dengarnya ujungnya aja. Nah itu boleh, tidak merubah makna. Tapi terlalu panjang itu juga kurang baik, jemaah rahimakumullah, kurang bagus. Ya. Jadi boleh-boleh saja. Yang penting azan itu tertib urutannya sesuai urutan, tidak dibolak-balik ya. Karena ngantuk hayya 'alal falahnya di awal, hayya 'alas sholahnya di belakang. Nah, ini azannya tidak sah kalau sengaja, jemaah rahimakumullah. Kemudian untuk azan subuh itu ada namanya tathwib. As-salatu khairum minan naum. Nah, tathwib itu hukumnya sunnah di dalam azan. Artinya kalau panjenengan azan subuh tidak ada taswibnya, sah. Ya kan? Karena ada orang azan subuh itu seperti azan maghrib, ada banyak. Enggak ada as-salatu khairum minan naumnya. Nah, itu azannya tetap sah karena hukumnya apa? Sunnah. Menjawab pun jawabannya itu berbeda pendapat ulama. Menjawab tathwib itu. Ada yang bilang jawabannya shadaqata wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada juga ulama yang berpendapat jawab dengan jawaban seperti hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Yang lain silakan. Monggo. Merokok ya, bolehkah orang yang merokok menjadi imam? Sebenarnya kalau bicara sah atau tidak sahnya, selama bacaannya benar dan gerakan sholatnya benar ya, sah-sah saja. Cuman pertanyaan beliau ini maksudnya adalah apakah dia berhak untuk menjadi imam? Jadi kalau ada dua orang, satu merokok, yang satu enggak merokok, ini yang dipilih yang mana? Yang merokok apa yang tidak merokok? Tinggal kita kembali kepada hukum rokok. Apakah hukum rokok itu sama seperti hukum permen? Kalau kita makan permen itu hukumnya apa? Boleh nggak? Halal nggak itu? Halal. Apakah hukum rokok sama seperti permen? Jadi hukumnya apa? Nah, kalau hukum rokok itu haram, berarti dia bukan orang yang wara', bukan orang yang saleh karena membiasakan diri dengan perkara yang haram, tidak berhak menjadi imam.
Maka yang mau jadi imam ini berhenti merokok. Ya, berhenti merokok. Tapi kalau hukum rokok itu halal, ya berarti boleh-boleh saja karena tidak ada efek apa-apa terhadap keberhakan seorang untuk menjadi imam. Tapi jumhur ulama mengatakan rokok itu hukumnya haram. Hukumnya haram, jumhur ulama. Kalau ada perbedaan nih, ada yang bilang halal. Yang bilang halal itu karena ulamanya merokok. Kiainya merokok zaman dulu. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf saya pulang duluan, ini ada acara Bapak Ibu di yayasan. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita kaji menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.